Salam membara. Halo adik-adikku semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap semangat dan tentunya tetap sehat selalu. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Adi Fajanula. Kakak adalah guru di mata pelajaran sejarah level SMP di salah satu bimbingan belajar yang tentunya ada di Kota Bogor. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semuanya menyelami lebih dalam tentunya dalam belajar sejarah. Yakni kakak hari ini akan memberikan materi yang berkaitan dengan zaman kolonial. Nah, di zaman kolonial ada salah satu babak atau masa yang berkaitan erat dengan kewajiban rakyat untuk menanami tanaman ekspor. Kira-kira apa judul dari materi yang akan kakak berikan? Oke, tepatnya hari ini kakak akan menjelaskan terkait dengan tanam paksa atau yang dikenal dengan kultur stelzer. Mari kita simak penjelasan dari kakak. Nah, adik-adik, sebetulnya siapa orang di balik yang mengeluarkan kebijakan tanam paksa di Indonesia? Orang yang dimaksud itu adalah Gubernur Hindia Belanda kala itu yang bernama Johannes van den Bosch. Kemudian apa yang melatar belakangi hingga pada akhirnya sistem tanam paksa harus benar-benar dilakukan di Indonesia. Jadi latar belakangnya yang pertama, kas negara Belanda defisit. Kenapa demikian? Karena ternyata kas negara Belanda defisit itu dipakai untuk pembiayaan. Pembiayaan apa yang dimaksud? Yakni pembiayaan perang. Nah ini, ada-ada tahu nggak pembiayaan perang apa yang menelan dana ataupun kas negara Belanda yang begitu besar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jadi pembiayaan perang yang menelan kas negara Belanda yang begitu besar adalah pertama perang Diponegoro. Ini yang pertama, perang Diponegoro, dan yang kedua adalah perang kemerdekaan Belgia. Nah, inilah dua perang yang tentunya memakan kas dana Belanda yang begitu besar sehingga membuat kas negara Belanda mengalami defisit. Lalu, apa tujuan yang pada akhirnya tanam paksa memang sekali lagi harus dikeluarkan? Yang pertama, tujuannya tidak terlepas dari mengisi kas negara secepat mungkin. Dan yang keduanya tidak lepas pula dari memperkenalkan tanaman ekspor yang tentunya laku di pasaran Eropa ataupun dunia. Nah, kira-kira tanaman ekspor yang tentunya laku di pasaran Eropa atau dunia yang adik-adik ketahui apa saja? Ada yang tahu? Oke, jadi tanaman ekspor itu diantaranya contohnya yang laku di pasar Eropa dan ditanami di Indonesia itu ada kopi, kemudian ada teh, lalu ada tebu, kemudian ada apa lagi adik-adikku? Oke, ada tembakau dan tentunya ada namanya nila. Inilah tanaman-tanaman yang tentunya laku di pasaran Eropa ataupun dunia kala itu. Kemudian, bagaimanakah peraturan di balik pelaksanaan tanam paksa itu sendiri? Di antaranya, yang pertama, 1/5 tanah milik warga itu memang harus ditanami tanaman-tanaman ekspor. Dan yang keduanya, warga yang tidak memiliki tanah itu harus bekerja 66 hari di perkebunan atau pabrik milik Belanda. Yang ketiganya, tanah dibebaskan dari pajak. Apapun tanah yang ditanami tanaman ekspor, kata pemerintah Belanda di kala itu dibebaskan dari pajak. Dan yang keempatnya, kegagalan panen, misalkan akibat dari bencana alam ataupun juga ada hama, itu akan ditanggung oleh pemerintah secepat mungkin. Dan yang kelimanya, waktu tanaman
itu tidak boleh melebihi dari penanaman padi. Kemudian ternyata dalam tanah paksa juga ada penyimpangannya. Jadi peraturannya ternyata tidak sesuai dengan praktiknya di lapangan. Lalu apa saja penyimpangan yang tentunya pernah dilakukan oleh Belanda dalam tanam paksa? Pertama adalah lebih dari 1/5 tanah milik warga. 1/5 tanah milik warga itu ternyata bukan 1/5 tapi lebih. Untuk apa? Ditanami tanaman ekspor. Jadi ini nanti dipakai untuk tanaman ekspor. Nah, kedua, tadinya Belanda mengatakan bahwasanya tanaman-tanaman yang tentunya ditanami di tanah milik warga, tanah milik warganya dikenakan pajak. Itu yang kemudian pada akhirnya memberatkan warga. Dan yang ketiganya, kegagalan ternyata bukan ditanggung oleh pemerintah, tapi malah ditanggung oleh petani atau oleh warga. Nah, dan yang kelimanya, ternyata Belanda kala itu menerapkan sebuah hadiah. Hadiahnya yang bernama Kulturprocenten. Artinya, Kulturprocenten ini tidak lain adalah hadiah yang diberikan kepada Belanda kepada pejabat pribumi jika mereka berhasil membuat rakyatnya itu melebihi target panen dari tanaman-tanaman ekspor. Sehingga pada akhirnya apa? Pada akhirnya ternyata yang memeras tenaga rakyat, tenaga warga kala itu tidak hanya Belanda, tapi juga pejabat pribumi karena mereka ingin mendapatkan hadiah yang bernama Kulturprocenten. Lagi-lagi, tanam paksa pun juga memiliki dampak. Lalu apa saja dampak yang dirasakan dari adanya sistem tanam paksa tersebut? Pertama, dampaknya tidak lepas dari adanya kelaparan. Lah, kok bisa ada kelaparan? Kenapa demikian? Ternyata adanya kelaparan tidak terlepas dari banyak tanaman-tanaman pangan semacam lahannya itu seperti padi, itu ternyata diambil alih menjadi lahan yang dapat tentunya ditanami tanaman ekspor. Jadi lahan-lahan milik warga yang ditanami tanaman pangan terambil alih pada akhirnya menjadi lahan yang dipakai untuk tanaman ekspor. Sehingga menurunnya produksi tanaman-tanaman pangan semacam padi, sehingga menyebabkanlah kelaparan. Di mana kelaparannya? Kelaparannya itu ada di Cirebon, kedua ada di Demak, dan yang ketiga tentunya ada di Grobogan. 3 wilayah itu mengalami penduduknya kelaparan yang begitu dahsyat, bahkan hingga menyebabkan kematian. Sehingga inilah menjadi dampak tentunya kepada hal-hal negatif terkait pelaksanaan tanam paksa. Namun bagi Belanda ternyata dampak yang dirasakan justru pesatnya perdagangan. Bahkan kas negara Belandanya justru terisi penuh, bahkan melebihi. Bahasa kita katakan surplus. Dan yang keempatnya adalah Amsterdam menjadi kota yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang di Eropa kala itu. Karena di kota tersebut mereka, para pedagang maupun juga orang-orang yang mengangkut hasil tanaman ekspor yang ada di Indonesia itu dikumpulkan di Amsterdam dan kemudian diperjualkan kembali di kota tersebut. Nah, adik-adik, bagaimana penjelasan yang akan berikan hari ini? Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan kedua adalah kalian bisa menambah khazanah keilmuan khususnya untuk bidang studi sejarah. Harapan kakak adalah kalian bisa mengetahui sejarah masa lalu Indonesia. Karena sejarah bagi kita begitu penting untuk apa? Untuk mempersiapkan hari esok jauh lebih baik lagi. Dan tentunya harapan dari kakak yang lain adalah semoga kalian tetap menjadi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan tentunya kalian harus menjadi orang yang tentunya setiap harinya juara. Sampai berjumpa kembali dengan kakak. Dan tentunya tetap semangat buat kalian. Semoga sukses dan salam membara.